Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk dalam hal pembahasan honorer, seleksi P3K dan CPNS, serta PPG dan tunjangan profesi guru. Tentunya itu semuanya adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, ada satu informasi yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer setanah air, di mana sesuai dengan banyak pertanyaan-pertanyaan di berbagai media, yang mana pertanyaannya yaitu tentang kejelasan nasib honorer. Tentunya kejelasan ini adalah suatu hal yang diidam-idamkan oleh para honorer supaya lebih jelas dan bila perlu ya kejelasan itu diwujud nyatakan dalam waktu yang cepat oleh pemerintah tentunya. Nah, tentang hal itu Bapak Ibu yaitu kejelasan nasib honorer selain daripada guru dan tenaga kesehatan. Untuk mengetahuinya bagaimana, simak info resminya sebagai berikut. Kejelasan nasib honorer non-ASN 2023 selain guru dan tenaga kesehatan, Menpan RB bukan tidak prioritas, tapi titik-titik. Nah, ini artinya Bapak Ibu suatu hal yang perlu kita ketahui. Bukan tidak prioritas, dalam arti tetap jadi ya perhatian pemerintah, tetapi ya ada kalanya skala prioritas dan tidak skala prioritas. Bukan berarti tidak dihiraukan. Ikuti terus informasi ini. Kejelasan nasib honorer 2023 masih tanda tanya karena belum ada keputusan resmi dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Yang sudah pasti ke kita bahwa memang di tahun 2023 ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB atas instruksi Presiden, bahwa tidak ada PHK atau tidak ada pemutusan hubungan kerja dengan para honorer. Walaupun sudah ada beberapa instansi yang terlanjur untuk memberhentikan honorernya. Nah, tentunya itu berdasarkan bagaimana pola pemahaman masing-masing pimpinan instansi atau pimpinan daerah. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sering menyinggung bahwa honorer guru dan tenaga kesehatan atau nakes menjadi prioritas utama pemerintah pada pengadaan seleksi calon aparatur sipil negara, baik itu status pegawai negeri sipil atau PNS maupun status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Bahkan pemerintah telah menyiapkan formasi kebutuhan yang besar bagi honorer guru dan nakes di tahun 2023 serta berlanjut hingga 2024. Ini sungguh luar biasa perhatian pemerintah Bapak Ibu ya. Tidak menyetop hanya sampai pada 2023, tetapi kelanjutannya ke depan sampai 2024 dan mungkin tahun berikutnya. Bahkan pemerintah ya dalam hal ini ya sudah bergegas untuk ya menyediakan kebutuhan formasi untuk bidang prioritas yaitu guru dan tenaga kesehatan. Melansir dari laman Instagram Nunuk Suryani, diketahui bahwa pada seleksi CSN 2023, pemerintah membuka formasi P3K guru sebanyak 580.202 kebutuhan. 580.202 kebutuhan. Sementara tenaga kesehatan mendapatkan formasi sebanyak 327.542 kebutuhan di instansi pemerintah daerah. Memang keberadaan honorer guru dan tenaga kesehatan itu sangat penting mengingat banyak pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Jadi suatu hal yang wajar kalau honorer bidang pendidikan dan honorer bidang kesehatan ini benar-benar menjadi pusat perhatian pemerintah dalam hal mencarikan solusi penyelesaian. Selain itu, pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk masyarakat tentunya. Banyak sekolah dan rumah sakit di daerah yang diisi oleh honorer guru dan tenaga kesehatan tanpa mempedulikan gaji yang diterimanya setiap bulan. Jadi oleh karena itu, pemerintah memberikan prioritas utama bagi honorer, baik honorer guru di bidang pendidikan, demikian dengan honorer tenaga kesehatan, tentunya di bidang kesehatan.
untuk segera diangkat jadi aparatur sipil negara P3K, diangkat menjadi ASN P3K, dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan lebih layak lagi. Tentunya kalau seandainya Bapak Ibu honorer sudah diangkat menjadi ASN. Dengan diangkat jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, maka honorer guru dan tenaga kesehatan akan mendapatkan gaji pokok yang setara dengan pegawai negeri sipil setiap bulannya. Namun selain itu juga akan mendapatkan berbagai macam tunjangan yang meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja. Namun, satu pertanyaan, bagaimana dengan kejelasan nasib tenaga honorer selain guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2023 tahun ini? Ini satu pertanyaan Bapak Ibu yang mesti harus kita tahu kira-kira apa respon atau jawaban terhadap pertanyaan ini. Selain guru dan tenaga kesehatan, honorer lainnya juga menempati berbagai bidang di instansi pemerintah yang tak kalah penting dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sebelumnya, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB RI Abdullah Azwar Anas memberikan opsi untuk mengangkat tenaga honorer jadi aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, Menpan RB telah memberikan opsi untuk mengangkat tenaga honorer jadi aparatur sipil negara. Tentunya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, yaitu di tahun 2023 tahun ini. Namun hal itu tidak dapat dilakukan secara serentak mengingat anggaran keuangan negara yang tidak mencukupi. Nah tentunya kalau tidak bisa serentak Bapak Ibu berarti karena memang sudah niat dari pemerintah dalam hal mengangkat honorer menjadi ASN, maka tentunya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Sebagaimana opsi lain yang telah ditawarkan oleh Menpan RB, selain daripada pengangkatan langsung serentak, dan ada juga pengangkatan berdasarkan skala prioritas. Lalu, untuk mengangkat tenaga honorer jadi aparatur sipil negara, maka menggunakan skala prioritas. Jadi benar Bapak Ibu ya, mengangkat honorer dengan menggunakan skala prioritas. Hanya saja sayangnya pemerintah hanya memberikan prioritas untuk honorer guru dan tenaga kesehatan pada seleksi calon aparatur sipil negara 2023. Meskipun yang menjadi prioritas untuk diangkat ASN saat ini adalah guru dan tenaga kesehatan, tetapi Menpan RB menyampaikan bahwa honorer di bidang lainnya tak kalah penting. Ingat Bapak Ibu ya, honorer di bidang lainnya selain daripada guru dan kesehatan itu tak kalah penting. Artinya tetap sama-sama diperhatikan oleh pemerintah sebagaimana pemerintah memperhatikan tenaga honorer guru dan tenaga honorer kesehatan. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-aparatur sipil negara seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap. Ini terang Menpan RB Abdullah Azwar Anas dikutip Klik Pendidikan pada Senin 20 Maret 2023, baru saja semalam. Mengenai nasib honorer selain guru dan tenaga kesehatan, Menpan RB menyampaikan satu kepastian bahwa tidak akan terjadi pemberhentian pekerjaan. Artinya tidak ada PHK terhadap honorer. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kejelasan nasib honorer di tahun 2023 ya, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah terhadap kejelasan honorer ini. Nah, tentunya respon dari ini adalah impian masyarakat atau impian honorer juga untuk menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Kurang lebih dalam penyampaian saya dimaklumi. Terima kasih.